Jadi tata cara mandi janabah ini, mandi wajib itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang sebelum kita mandi kita disunahkan buang air kecil khusus yang penyebab janabahnya karena keluarnya sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita langsung saja belajar tata cara mandi janabah bagi yang belum pernah sama sekali mempelajarinya, dan bagi yang sudah pernah berarti kita merefresh kembali, menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang mandi janabah. Semoga konten ini nanti bermanfaat untuk sahabat-sahabat dan adik-adik sekalian. Jadi tata cara mandi janabah ini, mandi wajib itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang simple dan sudah memenuhi standar sahnya mandi wajib, yaitu dengan melaksanakan rukun mandi wajib itu sendiri. Rukunnya menurut madhab Syafi'i di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah disebutkan ada dua rukun saja. Jadi niat, kemudian membasuh seluruh tubuh kita dengan air. Ini yang paling simpel. Cara yang kedua adalah cara yang lumayan ya, agak banyak urutannya, dan cara ini menggabungkan antara rukun dan sunnah-sunnah mandi janabah. Nah, dan cara ini ketika kita lakukan tentu lebih sempurna karena melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja sahabat sekalian, kita lihat tata cara mandi janabah yang pertama. Ya, bismillah. Oke sahabat, cara yang pertama adalah cara yang simple dan insya Allah sudah memenuhi standar sahnya mandi wajib, yaitu melaksanakan rukun mandi wajib itu sendiri. Rukunnya ada dua. Yang pertama berniat, dan yang kedua membasahi seluruh tubuh dengan air. Jadi saat kita mandi, pada saat kita menyiram tubuh pertama kali, maka di sana kita membaca niat nawaitu raf'il hadatsil akbar, atau nawaitu raf'il janabah, atau nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala, atau kita bisa berniat dengan bahasa kita masing-masing yang intinya kita berniat untuk mengangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita membasahi tubuh kita berniat niat tadi ya, niat mandi wajib tadi, dan kita usahakan seluruh tubuh kita terbasuh dengan air. Nah, itulah cara yang pertama. Simple, cuma dua cara. Oke sahabat, insya Allah sudah simple kan? Yang pertama cukup berniat dan membasuh seluruh tubuh dengan air. Sekarang tata cara yang kedua, mari kita simak. Oke, cara yang kedua sahabat sekalian, yaitu pertama dengan membersihkan najis yang melekat pada tubuh kita dulu. Pada saat kita masuk di kamar mandi, kita bersihkan seluruh tubuh, terutama di area kemaluan dan kemaluan belakang maupun depan. Lalu kemudian setelah itu kita menghadap ke kiblat, membaca basmalah, kemudian bersiwak, menyikat gigi, lalu kemudian mencuci telapak tangan karena tadi kita sudah memegang najis, kita bersihkan telapak tangan. Setelah itu berkumur-kumur, setelah berkumur-kumur kita istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, lalu menghembuskan. Yang ketiga, sahabat sekalian rahimakumullah, buang air kecil. Jadi, sebelum kita mandi, kita disunahkan buang air kecil khusus yang penyebab janabahnya karena keluarnya sperma. Penjelasannya setelah praktek ini. Setelah itu, kita mencuci kemaluan. Karena tadi sudah buang air kecil, mencuci kemaluan, istinja, lalu kemudian kita berwudu. Berwudu seperti wudu biasanya sampai kita membasuh kaki. Setelah itu baru dimulai proses mandi dengan menyiram. Pertama kalinya adalah bagian kepala. Saat pertama kali air menyentuh tubuh di bagian kepala ini, di sana kita berniat seperti niat yang di cara yang pertama. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, atau nawaitu raf'il hadatsil akbar, dan seterusnya. 3 kali di bagian kepala. Setelah kepala 3 kali, kemudian kita menyiram bagian
sebelah kanan tubuh kita, sisi depannya ya, 3 kali. Kemudian bagian belakang kanan ya, 3 kali. Setelah itu kita siram sebelah kiri 3 kali, bagian depan, lalu bagian belakang sebelah kiri 3 kali, dan selanjutnya mandi bebas. Mandi seperti biasanya dan memperhatikan lekuk-lekuk tubuh seperti ini ya. Bagian perut, bagian selangkangan, bagian belakang, telinga, termasuk ini mata, biasanya ada kotoran mata ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sahabat sekalian, jika dalam mandi wajib tadi kita tidak menyentuh kemaluan setelah berwudu, maka setelah mandi tadi kita tidak perlu berwudu. Karena tidak menyentuh kemaluan, tidak batal wudu ya, tidak buang air kecil, tidak buang air besar atau buang angin. Tetapi jika saat pertengahan mandi kita buang air kecil atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, maka setelah mandi besar tadi wajib kita disunahkan atau harus kembali berwudu. Ya, sahabat sekalian, mudah-mudahan tata cara yang kedua tadi dapat kita pahami. Kalau misalnya masih bingung-bingung, kita boleh memutar kembali videonya. Hanya dalam tata cara yang kedua ini ada hal yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu kita disunahkan untuk buang air kecil terlebih dahulu sebelum mandi, khusus bagi mereka yang penyebab janabahnya, penyebab hadas besarnya adalah karena keluarnya sperma atau air mani. Sebab kenapa? Dijelaskan tadi bahwa ketika sudah mandi, lalu kemudian setelah mandi janabah, ada keinginan untuk buang air kecil. Pada saat buang air kecil, ada sisa sperma yang di dalam mohon maaf kemaluan itu yang keluar bersamaan dengan air seni tadi, maka seseorang itu dihukumi oleh ulama kita menjadi janabah kembali, junub kembali. Berarti kalau dia sholat dalam kondisi seperti itu, sholatnya tidak sah. Ya, sahabat sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain. Tentu kita yang menyebarkan ini mendapatkan pahala, manakala orang lain mendapatkan manfaat dari itu. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa kembali dalam konten-konten berikutnya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.